Kotak makan untuk Naya Cerpen Anak oleh Inaya Saura Aftani. Kantin yang biasanya ramai sesak, hari ini tampak berbeda. Kursi-kursi kantin tampak lengang, seperti sedang menunggu pengunjung yang tak kunjung datang. Anak-anak kelas 5 SD Negeri Pelita, yang biasanya paling heboh dan cerewet soal cilok dan teh jumbo, tak terlihat satupun. Rupanya mereka masih berada di kelas, duduk melingkar, matanya berbinar-binar membicarakan sesuatu yang baru saja diumumkan wali kelas mereka. Siapapun yang bisa membawa bekal bergizi selama 7 hari berturut-turut akan mendapatkan hadiah sepeda baru dari kepala sekolah. Ucap Bu Rara bersemangat sesaat sebelum jam istirahat. Mendengar itu, semua siswa antusias, terutama Tommy anak kelas 5B yang terkenal ceria, jahil, dan selalu lapar. Pokoknya aku harus menang. Pasti seru dapat sepeda baru, bisa keliling kompleks seharian, kata Tommy bersemangat kepada Jaka, sahabatnya, sambil membayangkan dirinya naik sepeda. Masalahnya, bekal Tommy selalu sama. Nugget, sosis, dan mie goreng, makanan favoritnya. Ibunya terlalu sibuk bekerja dan ayahnya sering dinas luar kota membuat dia terbiasa dengan makanan yang serba instan. Tapi aku bisa kalah lomba kalau seperti ini menunya, gumam Tommy dalam hati. Tapi bukan Tommy namanya jika tidak punya rencana cerdik. Tibalah saat hari pertama, program 7 hari makanan sehat itu tiba. Tommy mulai melakukan rencananya saat istirahat pertama. Tommy diam-diam memperhatikan bekal teman-temannya. Ia mencari yang tidak habis. Brokoli, wortel, telur rebus, atau buah potong. Saat teman-temannya sibuk bermain atau ke kamar mandi, Tommy memindahkan beberapa makanan itu ke kotaknya sendiri. Beres, bekal sehat palsu siap diperiksa. Gumamnya bangga. Hari pertama itu sempurna, Tommy melakukannya dengan baik. Ia bahkan sempat membuat label lucu di kotaknya bertuliskan #HealthyTommy. Melihat ada perubahan yang signifikan dari Tommy, Bu Rara sempat memuji, meski matanya masih tampak sedikit curiga. Lalu pada hari berikutnya saat Tommy kembali melancarkan aksinya, dia merasa terkejut saat membuka bekal Naya, teman sekelasnya yang pendiam. Tommy melihat bekal yang dibawa Naya hanya seadanya. Bekalnya hanya berisi nasi putih dan kerupuk. Di saat kebanyakan teman-teman sekelasnya membawa beraneka ragam makanan sehat, ternyata masih ada temannya yang bekalnya seadanya. Tommy merasa sesak dadanya. Hari itu, Tommy seperti disadarkan oleh kotak bekal itu. Naya tidak membawa bekal bukan karena tidak mau, tapi karena memang tidak mampu. Tommy merasa bersalah dan kurang bersyukur dengan keadaan dan kemampuan yang ia punya. Selama ini Tommy jarang memperhatikan Naya. Tapi sejak kejadian itu, ia mulai menyadari ternyata itu yang menjadi alasan Naya tidak pernah membuka bekalnya dan jarang ke kantin saat jam istirahat. Keesokan harinya saat jam istirahat pertama, tiba-tiba Tommy meletakkan kotak bekal di meja Naya. "Buat kamu," kata Tommy sedikit gugup. Naya melirik Tommy dengan penuh pertanyaan. Naya merasa curiga, anak yang biasanya tidak bisa diam, hari ini mendadak manis seperti teh hangat. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba berubah jadi versi malaikatnya sendiri. Sampai-sampai Naya berpikir, jangan-jangan tadi pagi kepalanya sempat kebentur pintu kamar mandi. Tenang aja, itu bukan sisa kok. Jelas Tommy, masih dengan gugup yang sama. Naya yang aslinya memang pendiam, semakin tidak bisa berkata-kata menanggapinya. "Kamu gak usah mikir gimana-gimana, ini gratis kok. Tadi aku beli di warung Embok Darmi. Ikhlas, anggap aja ini Rabu berkah," kata Tommy sambil sedikit berkelakar. Tommy pun segera kembali ke mejanya, sebelum ketahuan teman-temannya. Tapi langkah Tommy terhenti saat Naya diam-diam mengucapkan, "Terima kasih." Mendengar itu, Tommy mengangguk sambil menyembunyikan senyumannya. "Embok, minggu depan Tommy pesan bekal lagi ya," ucap Tommy kepada Embok Darmi, tetangga sebelah yang biasa jualan sayur matang. "Loh, bukannya lombanya cuma sampai hari ini, Tom?" Embok Darmi heran. "Gak apa-apa, ternyata bekal bikinan Embok enak juga. Kukira
Selama ini yang enak cuma mie instan. Sekarang setiap pagi Tommy selalu mampir mengambil bekal pesanannya. Diam-diam Tommy berusaha keras menyisihkan uang jajannya untuk membeli 2 bekal makanan sehat itu. "Mbok, besok hari Senin lombanya diumumkan," ucap Tommy. "Oh ya," timpal Embok Darmi. "Iya Mbok, Tommy sih tidak terlalu berharap bisa menang. Persaingannya ketat Embok." "Tenang aja Mas Tommy. Kalau yang namanya rezeki tidak akan tertukar. Kalau itu rezekinya Mas Tommy pasti menang," ucap Embok Darmi bijak. "Gitu ya Mbok?" Tommy kagum. "Tapi jangan lupa, kalau kamu nanti beneran pemenangnya, kamu jangan lupa bersyukur ya," ucap Embok Darmi sambil disambut dengan anggukan mantap dari Tommy. Tapi ngomong-ngomong, Mas Tommy kok pesannya selalu 2? Buat siapa sih Tom?" Mendengar pertanyaan itu, Tommy segera mengambil pesanannya, pamit ke sekolah, dan mengayuh cepat sepedanya. Ditanyain malah kabur. Tommy. Hari Senin itu datang dengan langkah lembut cahaya. Langit tampak biru tanpa segores awan, dan mentari tersenyum, malu di balik pucuk-pucuk daun yang bergoyang pelan. Lapangan sekolah tampak rapi, bendera merah putih berkibar gagah, seolah ikut bersiap menyambut momen istimewa. Suara sepatu-sepatu kecil berbaris rapi, bersatu dalam irama langkah pagi yang penuh harap. Kira-kira siapa ya yang memenangkan lomba ini? Bisik salah satu peserta upacara itu. Disambut dengan bisik-bisik jawaban yang mungkin akan memenangkannya. "Pasti beruntung sekali siswa yang menang. Pulang-pulang bawa sepeda baru," ucap peserta yang lain. Anak-anak diharapkan tetap dalam barisan. Acara lain-lain akan diisi dengan pengumuman pemenang program 7 hari makanan sehat. Seru seorang pembawa acara upacara itu, disambut riuh ramai tepuk tangan seluruh siswa. Sebelum mengumumkan, pembawa acara itu menjelaskan teknis penilaian yang sudah berlangsung, dan menjelaskan pemenang yang terpilih sudah melalui musyawarah seluruh guru dan kepala sekolah. Lalu nama pemenang itu pun disebut. Duk 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 duk. Suara detak jantung samar terdengar saling bersahutan memenuhi lapangan upacara. Pemenangnya adalah Tommy. Seru pembawa acara itu bersemangat. Semua mata tertuju pada Tommy yang berdiri mematung tanpa suara. Ia terkejut, tak percaya. Padahal, dalam hatinya, ia merasa masih jauh dari sempurna bekalnya disebanding teman-temannya. Dengan langkah berat, Tommy berjalan menuju podium pelan, dikelilingi tepuk tangan teman-temannya. "Tommy, selamat ya," ucap Bapak Kepala Sekolah sambil menyalami Tommy. Lalu menyusul Bu Rara, datang menuju podium sambil menuntut sepada hadiahnya. "Kamu hebat, bisa konsisten membawa bekal makanan sehat, Tom," kata Bu Rara sambil menyerahkan hadiah sepeda. "Bu," Tommy malu. Tommy merasa belum layak memenangkan lomba ini. Tommy menunduk malu. Mendengar itu, Bu Rara memegang pundak Tommy. "Bu Guru bangga sama kamu karena kamu mau berubah. Dan, yang tidak kalah penting, dari kamu, Bu Guru belajar untuk berbagi." "Loh, Bu Guru?" Tommy kaget dengan ucapan Bu Rara. "Iya, Bu Rara udah tahu kok, Tom. Selama ini kamu tidak hanya berubah, tapi juga berbagi." Bu Rara tersenyum. "Terima kasih ya sudah menjadi contoh yang baik untuk kita semua." Di atas podium kecil itu, Tommy menggenggam hadiah sepeda dengan tangan gemetar. Bukan karena berat, tapi karena rasa haru yang membuncah pelan-pelan, seperti matahari yang naik perlahan di ufuk timur. Sementara, di antara seragam putih merah yang berbaris tegak, sepasang mata tersenyum malu. Naya, si gadis pendiam itu, melihat Tommy dari kejauhan dengan haru. Tommy, anak yang jahil dan aktif itu telah tumbuh dengan hati yang jujur dan berani. Hari itu dia lebih dari sekadar memenangkan sepeda, tetapi juga memenangkan hati orang-orang yang sebelumnya tak pernah benar-benar melihatnya. Dengan kejujuran, ketulusan, dan sebungkus bekal yang penuh arti.